memfasilitasi keberadaan dia di sana. Tapi info terbaru katanya udah dijemput sama Bupati Bumiayu untuk dibawa. Mau ketemu siapa? Mau ketemu Pak Mulyadi. Jadi Mulyadi, Gubernur. Oh, dari mana? Dari Jateng. Jawa Tengah. Iya. Jauh banget. Iya. Terus gimana? Mau tahu alamatnya? Ya, ini alamatnya bener nggak? Coba pengen tahu. Apa ini desa, alamat Lembur Pakuan, Desa Sukasari. Oh ya udah. Duduk dulu, duduk. Sini, duduk. Ini Dede dari mana? Dari Jateng. Namanya siapa? Adnan. Agnan. Bawa ini nggak identitas? Coba pengen tahu. Apa pengen tahu, pengen tahu. Dibuatin sama orang. Dibuatin. Coba sini pengen tahu, sini pengen tahu. Namanya Adnan Prasetyo, 15 tahun, Kampung Baru, Kabupaten Brebes. Nggak ada, udah sekolah. Sekolah udah keluar kelas 2 SMP, harusnya kelas 1 SMA sekarang. Kenapa keluar tuh? Gak ada uangnya. Nggak ada uangnya. Jadi sekarang pengen ketemu Pak Gubernur. Udah izin sama orang tua? Orang tua udah nggak ada. Udah nggak ada. Kakak, adik, saudara? Saudara ada tapi di Jakarta nggak tahu. Sekarang Pak Gubernur lagi nggak ada karena hari libur ya. Udah makan belum? Belum. Belum. Minum belum? Cuma ada. Minum ada, udah makan. Nanti makan dulu ya. Ini dari sepeda dari mana nih? Dari Bumiawinya. Oh, terus tadi malam menginap di mana? Kios. Hah? Goes. Goes? Enggak, semalam tidur di mana? Semalam nggak tidur. Enggak tidur? Iya. Ya Allah, tolong. Oh ya udah istirahat dulu ya. Nah. Tujuan ketemu Pak Gubernur tuh apa tujuannya? Dibantu. Iya. Terus kalau di sini nggak ada Pak Gubernur, rencana mau kemana? Ke Subang, ke Pakuan, pakai alamat yang tadi. Iya. Naik sepeda dari jauh kamu hati-hati. Pantura itu kan mobilnya gede-gede. Assalamualaikum Pak Dedi, nama saya Adnan. Saya dari Kabupaten Brebes, Kecamatan Bumiayu, Desa Kalialang. Saya kesini naik sepeda. Saya ingin ketemu Pak Dedi. Saya dari Brebes. Bila beliau Adnan Prasetyo ingin ketemu Kang Deddy Mulyadi asal Brebes. Oke guys, kita bahas ya. Nekat ingin ketemu Kang Deddy Mulyadi. Mungkin Adnan ada harapan ingin ketemu Kang Deddy merubah dalam suatu kondisi hidupnya ya. Dan di sini yang harus ditekankan kepada pemerintahan kita agar lebih respon kepada anak-anak yang tidak mampu untuk sekolah, tidak mampu untuk membayar biaya sekolah, dan anak yang ketidakmampuan, hal apapun itu, dan itu harus disupport ya guys, dan itu harus disupport. Apalagi kita menegaskan, nah di sini kita harus menegaskan bahwa apa KPAI dalam hal hanya sebab memantau anak-anak saja, tapi tidak ada action untuk melakukan di lapangan atau di halayak publik. Nah, seperti apa komentar netizen, dan kita lihat, kan kita simak, ini dia videonya, silahkan. Uing keregering oge euy. Terus-terusan mantau perkembangan Adnan. Bocah 15 tahun anu hayang panggih jeung gubernur karunya. Tapi pihak Jawa Tengah ya pamarentahna geus ngajemput deui Adnan. Bejana rek memfasilitasi Adnan.
rek disakolakeun deui. Urang tinggal ieu. Detik-detik Adnan dijemput. Lapor, Adnan sudah dijemput dan akan dibawa kembali ke kampung halamannya. Suasana berduka. Satadina lamun teu berhasil jeung Bapak Gubernur KDM oge teu dijemput ku pihak Jawa Tengah rek ku aing digubug ka dieu kan bae teuing lah. Cenah di dieu ku aing disakolakeun. Seorang anak melapor kepada Deddy Mulyadi. Bener kan? Adnan Prasetyo dari Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah ingin berjumpa dengan KDM, Gubernur Jawa Barat. Kenapa ini terjadi lagi? Kalau kemarin ada ibu-ibu dari Jawa Timur berkunjung ke rumahnya Pak Deddy Mulyadi. Kali ini seorang anak usia 15 tahun lulusan kelas 2 SMP tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena tidak ada kedua orang tuanya. Dia berstatus yatim piatu. Adnan ini bertekad, mungkin dengan arahan orang-orang yang ada di sekitarnya, untuk bertemu Pak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Apa maksud dan tujuannya Adnan? Dia juga tidak bisa menjawab. Pokoknya ingin ketemu sama Pak Deddy Mulyadi saja. Catatannya teman-teman, kenapa harus Pak Deddy Mulyadi yang menjadi rujukannya si Adnan? Kenapa bukan Gubernur Jawa Tengah? Kenapa bukan Bupati Brebes? Ya kan? Apakah si Adnan ini tidak tahu dengan gubernurnya sendiri? Ataukah si Adnan ini tidak tahu bupatinya sendiri? Atau nama besar Deddy Mulyadi ini bukan menjadi milik Jawa Barat saja, atau sudah dirasakan oleh warga masyarakat di seluruh Indonesia? Inilah yang harus segera dicermati dan dipahami oleh seluruh kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati. Kebijakan-kebijakan yang akan diambilnya menentukan masyarakat untuk melangkah kemana dalam mengadukan nasibnya. Sehingga dalam kurun waktu dekat, Adnan harus dijemput oleh pemerintah daerah setempat di wilayah Brebes untuk dijemput kembali pulang dan tidak harus bertemu dengan Pak Deddy Mulyadi. Ini viral di mana-mana, viral dan sangat viral. Cerminan-cerminan sekaligus apa yang dilakukan oleh masyarakat ini menunjukkan bahwa Deddy Mulyadi mempunyai aura yang sangat kuat, membuat seluruh warganya mencintai dia. Dengan apa? Branding atau keteguhan hati Deddy Mulyadi dalam membangun dirinya untuk orang lain, atau ketidakpedulian pemimpin-pemimpin setempat terhadap masyarakatnya yang tidak mau turun ke bawah. Coba, ya. Rin, bocah asal Jawa Tengah ini pergi ke Jawa Barat untuk menemui Kang Deddy. Dia naik sepeda loh, sendirian, bahkan semalaman gak tidur. Dan yang diinginkan oleh adik ini agar dibantu oleh Kang Deddy. Tunggu, dia dari Jawa Tengah ke Jawa Barat untuk bertemu Kang Deddy. Kenapa tidak ke Gubernur Jawa Tengah? Nah, ini yang jadi sorotan netizen nih. Jadi lu bayangkan aja bagaimana rakyat melihat secara langsung Kang Deddy ini menolong banyak orang kan, khususnya di Jawa Barat, yang akhirnya viral dan membuat beberapa daerah lain merasa menginginkan perlakuan serupa, seperti yang diinginkan oleh sang adik ini. Jadi dia ini dari Brebes, Jawa Tengah, mengayuh sepeda dengan sangat jauh hanya untuk bertemu dengan Kang Deddy dan meminta bantuan. Adik ini yatim piatu, sudah hampir 2 tahun tidak sekolah lantaran tidak memiliki uang. Gue sedih banget sih melihat ini. Harusnya Gubernur Jawa Tengah bisa membantu adik tersebut. Iya bener banget, netizen ini sampai bertanya, lalu di mana Gubernur Jawa Tengah? Kenapa rakyat di Jawa Tengah justru meminta bantuan kepada Gubernur di Jawa Barat? Pasti ada sesuatu yang dilihat oleh adik ini yang tidak ada pada pemimpin mereka. Video tentang adik ini banyak mengundang kritikan netizen. Jateng dana hibah jadi kasihin ke ormas 125 miliar. Yang kayak gini aja gak bisa diurus lu pade. Kerja lu pada ngapain coba? Anak sekecil ini cari-cari Kang Deddy, orang Jawa Tengah, Tegal katanya.
Aduh parah emang. Daripada lu hibah-hibahin tuh duit 125 ke ormas, mending kasihin tuh ke anak-anak yatim yatim piatu, sekolahin yang bener. Jangan cari-cari gubernur orang. Kadang-kadang emang ormas aja lu disayang. Anak-anak yang kayak gini lu dilantarin. KPI juga mana udah KPI. Ngomong aja ngebacot doang lu pade. Kagak ada buktinya, kerja juga pengawas. Cuma ini anak diawasin terus gitu supaya gitu. Tolol lu pade. Kagak ada kerjanya. Gaji aja lu pada gede. Kagak ada berpikir lu pade. Kemajuan anak bangsa kayak gini mah gimana mau maju. Nah, digedein aja tuh dana hibah buat ormas tuh. Yang kayak gini lu pada lupain tuh Jawa Tengah tuh. PPI juga tuh. Kan cuma bacot doang, ngawasin doang. Yang kayak gini lu pada tutup mata lu monyet. Kang, lihat anak yang dari Jateng naik sepeda untuk ketemu Kang Dedi. Bantu dia bang, dia naik sepeda. Alhamdulillah si Adnan sudah sampai Subang. Banyak warga dan aparat seperti TNI Polri yang memfasilitasi keberadaan dia di sana. Tapi info terbaru katanya udah dijemput sama Bupati Bumi Ayu untuk dibawa pulang dan disekolahkan karena dia kan seorang diri, nggak punya orang tua, yatim piatu, dan keluarga pun di Jakarta, entah di mananya di Jakarta juga. Tapi terlepas dari itu semua, ini adalah bukti nyata pukulan keras untuk para pemimpin pejabat seperti gubernur, wali kota, dan perangkat desa di Jawa Tengah. Kenapa seorang bocah Adnan rela naik sepeda ratusan kilometer hanya ketemu satu nama, satu tujuan, Kang Dedi Mulyadi. Kenapa dia harus jauh-jauh ke sana? Sementara banyak pejabat di daerah dia. Tapi tujuan dia, niat dia hanya ketemu Kang Dedi Mulyadi untuk dibantu disekolahin karena dia nggak punya orang tua, saudara. Kemana pejabat kalian semua di sana? Kemana KPAI? Kemana orang-orang yang selalu mengkritik, menyinyiri program Kang Dedi Mulyadi? Adnan mungkin dia tahu dari orang kalau Kang Dedi Mulyadi itu sering bantu-bantu, sering-sering nyekolahin, sering jadi anak angkatnya banyak. Adnan hanya diberi alamat Kang Dedi Mulyadi. Tolong semuanya yang untuk para elit, pejabat, kalau sudah tidak membantu, jangan mengganggu program Kang Dedi Mulyadi. Ini adalah satu bukti nyata Adnan, bocah yatim piatu. Ya Allah, semoga para pejabat, para pemimpin, jangan sampai ada kejadian begini lagi. Jangan nunggu viral dulu, jangan nunggu rame dulu beritanya, baru pada sibuk, pada gerak cepat. Tolong, ini adalah bukti nyata Kang Dedi Mulyadi benar-benar. Jangankan kita yang udah tua, bocah pun tahu seorang hati Kang Dedi Mulyadi gimana. Terharu, intinya terharu, sedih melihat Adnan tuh. Oke guys, itulah tadi videonya dan seperti apa. Dan begitu luar biasa kalau kita respect dalam ingin membantu masyarakat kita, lingkungan kita, melihat anak yang kondisinya kurang baik, kondisi anak yang ekonomi keluarganya kurang ada. Ayolah kita lihat ke situ, kita lihat, kita pantau. Kalau memang kita pantau, ayo pak action, lakukan action. Ketika kita sudah pantau, ya, saya tegaskan ini kepada yang bersangkutan dalam pembinaan anak. Ayolah, lihatlah kondisi kita di masyarakat ini. Jangan enak kita santai itu enjoy itu. Saya nggak masuk urusan itu ya sih. Silahkan anda kita sekalian, kita punya penilaian itu sendiri. Bagaimana masyarakat kita bahwa ada dan tidak ada, bahwa anak
masyarakat kita yang perlu membutuhkan biaya sekolah, biaya pendidikan, dan itu harus disupport. Dan itu harus disupport, dan turun pemerintah itu harus turun. Seperti itu ya. Oke, sekian, terima kasih. Dan salam santuy, salam sehat untuk kita. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.